2 orang korban yang dikubur di bawah dengan cor semen. Apa yang terjadi? Siapakah orang-orang yang terlibat? Adalah karena kedua jasad ini ditemukan dalam kondisi yang sangat Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau ini kali pertama kalian nonton Neror, jangan lupa untuk pencet subscribe untuk jadi bagian dari grup paling di internet, Nerorist. Nerorist sudah banyak sekali yang merequest kita untuk membahas kasus ini sejak kasusnya viral seminggu yang lalu. Warga Bekasi dikejutkan dengan penemuan 2 jasad wanita dewasa di sebuah rumah di Bekasi Utara. Yang membuat kasus ini sangat-sangat ramai dan diberitakan di seluruh situs berita maupun di sosial media adalah karena kedua jasad ini ditemukan dalam kondisi yang sangat tidak normal. Mereka ditemukan tercor di bawah tangga. Apa yang terjadi? Siapakah orang-orang yang terlibat? Aku sama NCC sudah merangkum kasus ini untuk menjelaskan khusus untuk Nerorist. So langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. So this is what happened. Jadi pada Minggu tanggal 26 Februari kemarin, pada jam 1 siang, seorang wanita yang bernama Yusi itu pamit guys sama suaminya untuk pergi ke pengajian di sebuah masjid bersama teman SMA-nya. Setelah pengajian selesai, Yusi ini pergi makan bakso bersama 3 orang temannya. Nggak lama kemudian, Yusi bersama 1 orang temannya lagi, Henny, itu pamit sama yang lain untuk pergi duluan. Tapi mereka nggak bilang mereka tuh mau pergi kemana. Nah, sampai malam hari, Bu Yusi ini nggak pulang-pulang. Dicariin lah sama suaminya. Suaminya mulai panik kan, kayak loh, istri saya bilangnya tadi mau pengajian, tapi kok nggak pulang-pulang. Suami dari Bu Yusi, Pak Heri, itu mencoba untuk menelpon, juga SMS, WhatsApp, dan segala macam nggak dibalas sama sekali. Karena nggak ada respon, akhirnya Pak Heri itu nelpon salah satu temannya Bu Yusi dan nanyain kalau misalkan istrinya tuh masih berada sama teman-temannya. Nah, temannya si istri itu cerita bahwa, oh tadi jam 4 sore kita semua udah pisah pulang ke rumah masing-masing. Nah, si teman ini juga cerita, oh tapi tadi kita tuh sempet makan dulu. Setelah makan, Yusi sama Henny itu pulang duluan, pamit nggak tahu kemana. Mereka cabut menggunakan motor. Setelah mengetahui bahwa ternyata Yusi itu nggak sendirian ya waktu cabut, Pak Heri pun menjadi lebih tenang. Tapi ditunggu-tunggu di rumah sampai jam 10 malam, tetap aja nih gak ada kabar sama sekali dari Bu Yusi. Pak Heri yang kembali khawatir akhirnya mencoba mencari lagi istrinya kemana. Bahkan dia mendatangi nih guys rumah sakit yang ada di sekitar pengajiannya, kalau aja nih ternyata istrinya tuh kecelakaan. Setelah dilakukan pencarian, gak ada satu rumah sakit pun yang menerima pasien bernama Yusi. Nah, karena Bu Yusi gak kunjung ditemukan, akhirnya dikatakan bahwa Pak Heri ini memutuskan untuk menunggu di rumah. Keesokannya pada hari Senin tanggal 27 Februari, Bu Yusi masih aja belum pulang ke rumah. Pak Heri kemudian menghubungi keluarga Bu Henny, menanyakan apakah Bu Henny juga pulang atau tidak. Much to his surprise, ternyata Bu Henny juga menurut keluarganya tuh belum pulang dari pengajian kemarin. Mendengar hal itu, Pak Heri udah ada feeling bahwa sesuatu yang buruk terjadi sama istrinya. Pak Heri pun pergi ke kantor Polres Cakung dan melaporkan semua informasi yang dia tahu tentang istrinya, Yusi, dan juga temannya Henny yang hilang. Sambil menunggu perkembangan informasi dari kepolisian, Pak Heri juga meminta anaknya untuk melacak GPS dari HP mamanya, HP istrinya dia, Yusi. Dan berhasil. Mereka menemukan bahwa HP-nya Yusi itu berada di kawasan Bekasi Utara. Gak cuma yang dicek HP-nya Bu Yusi, ternyata ketika HP-nya Bu Henny dicek, HP itu pun berada di lokasi yang sama. Pukul 3 sore, Pak Heri dengan suaminya Bu Henny pun langsung mendatangi lokasi. Dan titiknya berada tepat di sebuah rumah dengan cat kuning. Pak Heri dan suami Bu Henny itu langsung manggil-manggil dari luar rumah, tapi nggak ada orang yang keluar dari rumah itu. Mereka juga ngelirik-lirik, lihat-lihat, ternyata bener aja ada sebuah motor yang mereka yakini adalah motornya Bu Henny. Selain motor itu, mereka juga lihat ada tumpukan pasir dan semen yang sebagian itu udah diaduk sama air. Karena emang udah titik
GPS-nya ada di rumah itu, kelihatan juga ada motornya Bu Henny di situ. Mereka tuh yakin guys bahwa istri-istri mereka ada di dalam rumah itu. Dengan informasi-informasi tersebut, mereka mau masuk kan ke rumah itu dan mereka meminta tolong ke warga setempat, termasuk sama Pak RT untuk menjadi saksi. Tapi katanya nggak ada yang berani ikut campur. Akhirnya mereka lapor polisi dan meminta polisi untuk datang menggeledah rumah tersebut. Tapi ternyata polisi juga menolak untuk menggeledah rumah itu karena tidak ada bukti kuat yang mengatakan bahwa Yusi dan Henny ada di dalam rumah itu. Sepulangnya dari kantor polisi, mereka balik lagi ke rumah itu dan mereka lumayan terkejut guys ketika melihat bahwa tadi yang ada tumpukan semen yang udah dicampur sama air itu berkurang jumlahnya. Yang berarti bahwa di dalam rumah itu ada seseorang. Nah, meskipun Pak Harry yakin banget nih bahwa ada nih orang di dalam rumah ini, tetap aja dia nggak bisa masuk maksudnya, unless dia bisa menemukan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa istrinya ada di dalam. Akhirnya they got a lead. Ternyata di ujung gang rumah tersebut ada CCTV yang menyala. Pak Harry sama suaminya Bu Henny langsung minta untuk memeriksa CCTV itu. Dan ternyata CCTV itu benar merekam semua yang terjadi di area itu, termasuk semua yang terjadi sesaat sebelum Bu Yusi dan Bu Henny menghilang. Dari rekaman CCTV tersebut diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 pukul 5 sore, sang pemilik rumah terlihat sedang mengendarai motor menuju rumahnya. Mengikuti sang pemilik rumah adalah sebuah motor lain yang setelah diteliti dikendarai oleh Bu Henny dan Bu Yusi. CCTV juga merekam Bu Yusi dan Bu Henny masuk ke rumah tersebut dan tidak pernah keluar lagi. Dengan bukti yang sekuat itu, pada pukul 8 malam, akhirnya Pak Harry, suami Bu Henny, aparat kepolisian, dan warga sekitar mendobrak rumah tersebut. Di dalamnya, disisirlah rumah itu, dan yang mereka temukan pertama, seorang pria yang terkapar, berlumuran dengan pergelangan tangannya yang sudah terluka. Pria ini diyakini menghabisi nyawanya sendiri. Dengan penemuan mengerikan ini, polisi langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh dan di ruangan-ruangan yang ada di rumah itu tidak ada Yusi dan Henny. Sampai ketika dicek nih, di bawah tangga ditemukan ada sebuah gundukan yang bentuknya sangat aneh. Gundukan tersebut adalah cor-coran semen yang masih basah. Polisi pun membongkar cor-coran tersebut dan saat proses pembongkaran ini semua petugas terkejut dengan apa yang mereka lihat. Di dalamnya ditemukan dua tubuh wanita yang sudah terbaring, tidak bernyawa, bahkan salah satunya tidak mengenakan pakaian sama sekali. And yes, easily confirmed bahwa dua jasad tersebut adalah Yusi dan Henny. Selama penyelidikan di TKP, polisi menemukan beberapa alat bukti, yaitu tas krem yang isinya ada 2 HP, 1 badik atau pisau panjang berserta sarungnya, serta 1 pisau daging. Selain barang-barang itu, polisi juga menemukan nota pembelian pasir, batu kerikil, dan semen. Polisi juga menemukan CCTV yang merekam sebuah mobil box kecil yang membawa bahan bangunan ke TKP, dan semua temuan-temuan tersebut masih saat ini diperiksa lebih dalam oleh tim Digital Forensic. Saat ini ahli forensik juga masih melakukan pemeriksaan pada 2 tubuh korban. Dokter mengatakan akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena kondisinya cukup memprihatinkan. Berdasarkan informasi terbaru, dokter mengatakan bahwa di bagian kepala sama-sama di kedua korban ditemukan ada luka berat yang disebabkan oleh benda tumpul. Luka ini menyebabkan tengkorak mereka pecah sampai keduanya ini kehilangan nyawa. Oh shoot. Dari semua temuan dan penyelidikan, polisi itu menduga bahwa sang pelaku adalah cowok yang terbaring lemah saat rumah itu didobrak. Nah, sesaat setelah ditemukan, pria ini tuh sebenarnya masih hidup guys. Dia tuh dalam kondisi yang cukup kritis pada saat itu karena yang tadi masih dicoba nih untuk dilarikan ke rumah sakit, tapi on the way, di perjalanan dia kehilangan nyawanya. Menurut ahli forensik, pria ini mencoba untuk menghabisi nyawanya sendiri sekitar 1-2 jam sebelum dia ditemukan. Dari hasil pemeriksaan juga, polisi itu menduga bahwa dia memutuskan untuk melakukan itu, mengakhiri hidupnya, karena banyak orang yang sudah berkumpul di depan rumahnya dan dia panik. Pria tersebut diketahui sebagai Permana, usia 50 tahun, yang bekerja sebagai buruh di sebuah toko material, yang udah nyewa rumah itu tuh dari 2019 atau sekitar 3 tahun. Dulu dia emang tinggal sama istri sama anaknya, tapi dia cerai 8 bulan yang lalu, jadi dia tinggal di situ sendirian.
Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa hubungannya Permana sama Yusi dan Henny atau pelaku dan para korban? Jadi aku ceritain menurut keterangan dari Kombes Hengki selaku Kapolres Metro Bekasi Kota. So it turns out, Permana sama Yusi ini berteman baik guys, dari SMP. Bayangin dia sekarang usianya 50 tahun, mereka udah temenan dari zaman SMP. Bahkan dikatakan bahwa Yusi ini menganggap Permana ini udah kayak keluarga sendiri. Nah, Permana ini diketahui emang sering banget minta tolong sama Yusi tentang apapun yang terjadi di hidupnya, sampai kayak keluarganya, rumah tangganya, sampai datang ke rumahnya Yusi. Nah, karena Permana waktu itu lagi ada financial problem, akhirnya Yusi tuh kasihan sama Permana yang gak punya kerjaan. Sementara Yusi itu lagi kerja di sebuah toko material. Jadi dia merekomendasikan si sahabat ini untuk kerja bersama dia di toko material tersebut. Nah, menurut Kepala Suku Bagian Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna, terduga kuat bahwa masalahnya itu ada di hutang piutang. Motif yang sudah didalami oleh penyidik Polres Metro Bekasi Kota bahwa karena hutang piutang. Jadi setelah Permana tuh kerja di toko material ini, dia tuh memiliki ide bisnis, jual beli besi. Nah, ide ini dia tawarkan nih sebagai lahan investasi kepada Yusi. Nah, Permana menjelaskan bisnis modelnya ke sahabatnya, si Yusi, dan bilang ini tuh kesempatan yang bagus banget kalau misalkan kamu investasi, kamu tuh bisa untung sampai 100 juta. Yusi yang percaya sama Permana, temannya dari SMP, akhirnya bahkan meminta suaminya juga ikut untuk berinvestasi nih di bisnis jual beli besi ini. Karena ngelihat kayak kesempatannya bagus banget, untungnya banyak, dia pun mengajak salah satu temannya lagi, si Henny. Bu Henny ditawarkan juga untuk berinvestasi. Nah, awalnya bener aja guys, sebenarnya both Yusi and Henny awalnya tuh mendapatkan keuntungan sampai sekitar 20 juta rupiah. Tapi setelah untung yang pertama itu, mereka nggak pernah untung lagi. Nah, Bu Henny yang diajak sama Bu Yusi mulai bertanya-tanya dong, kayak ini kok nggak pernah turun lagi ya untung kita. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendatangi Permana untuk meminta keuntungan dari investasi mereka. Dan makanya pada hari itu, sepulang pengajian, mereka memutuskan untuk mendatangi rumah Permana. And we know the rest of the story. Oh, that's so sad. Menurut berita terbaru, sampai saat ini polisi masih melakukan investigasi apakah Permana ini tersangka tunggal atau ada campur tangan orang lain. Polisi juga sudah memeriksa 5 orang saksi yang masih akan terus berkembang. 5 orang tersebut termasuk suami korban, keluarga pemilik rumah kontrakan, pekerja toko bangunan, serta masyarakat yang ikut mendobrak pintu pada hari itu. Itulah kasus penemuan jasad di Bekasi. Gimana menurut kalian kasus yang satu ini? Kalau misalkan memang ada yang kenal atau yang lebih tahu sebenarnya detail dari kasusnya, mungkin ada tambahan dari yang kami riset, boleh banget ditulis di bawah. Let me pass my condolences. Bela sungkawa kepada keluarga korban. Semoga diberi ketabahan dan ketenangan segera. Neroris, what do you get from this case? Tentu kayak kasus-kasus kayak gini tuh, apalagi kasus-kasus yang terjadi locally, selalu ekstra menyayat hati. I cannot imagine what it would be like to go through something like this. And of course, from these recommendations dari kalian, kita belajar satu dan lain hal. Semoga kita semua diberikan perlindungan selalu. Thank you Neroris yang sudah meminta untuk pembahasan video satu ini. Kalau misalkan kalian punya request-request lainnya, bisa langsung ditulis di request@gmail.com atau tulis aja di bawah. Nanti kita akan baca-bacain. Dan jangan lupa subscribe, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Pak Heri dan suaminya Bu Henny langsung meminta untuk memeriksa. CCTV juga merekam Bu Yesi siapa?